Selamat sore, sampai berjumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Mari kita berdoa. Allah Bapa Raja Abadi, sering kekuasaan dan keadilan, aku salah gunakan sehingga menciptakan tembok-tembok perbedaan antar sesama. Bertahtalah dalam hatiku supaya cinta kasih tercipta dalam persaudaraan. Semoga hidupku menjadi jembatan yang menghubungkan sesama dengan Engkau kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan Injil kita pada pagi hari ini dari Injil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati Maha Kuasa. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kali ini Injil Matius membahas tentang penyembuhan, healing. Bagaimana topik pembicaraan tentang orang kusta? Siapakah orang kusta? Orang kusta adalah orang yang terpinggirkan, orang yang tidak punya hak. Dia harus tinggal di lembah-lembah, menjauhi orang-orang sehat. Dan bila ia keluar dan orang sehat melihat mereka ada, orang sehat tersebut bisa melempar mereka dengan batu, mengusir mereka. Bahkan kalau mereka tidak mau berangkat, mereka bisa membunuh mereka dengan batu-batu itu. Dalam Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana orang kusta ini mempunyai daya yang luar biasa. Mungkin membungkus diri sedemikian rupa dan selalu mencari Yesus, walaupun menghadapi segala macam bahaya dan tantangan. Tentu dalam hati kecilnya ia berdoa, "Tuhan Yesus, bolehkah aku berjumpa dengan Engkau? Bolehkah aku disembuhkan?" Sebetulnya kalau Yesus mau, tidak usah harus mencari. Dia tidak mencari Yesus sedemikian rupa, tetapi inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita. Bahwa usaha orang selalu diapresiasi, diperhitungkan. Dan orang kecil ini memerlukan belas kasih Yesus, dan Yesus memberikannya. Usaha Yesus untuk menyembuhkan orang ini luar biasa, sehingga orang kusta ini baik, sembuh kembali. Tetapi Yesus juga tidak mau mendapatkan penghormatan, tetapi dia menyuruh orang tersebut pergi menghadap imam dan memberikan persembahan sesuai dengan hukum Taurat. Betapa bersyukur dan bergembiranya dia. Berterima kasih kepada Yesus karena dia sudah disembuhkan. Artinya dia bisa masuk ke dalam masyarakat yang biasa. Dia bisa bergaul, bercanda, berkunjung lagi kepada orang-orang lainnya. Dan tentunya setelah ia sembuh, banyak orang bertanya tentang siapakah yang menyembuhkannya. Tentu dengan segala kepolosan ia mengungkapkan apa yang dia alami secara pribadi. Iman menumbuhkan, iman mendewasakan, iman juga menyebabkan kita mendapatkan mujizat. Dan orang kusta ini mendapatkan yang luar biasa melalui kesembuhannya, sehingga ia juga boleh mewartakan Yesus kepada siapa saja. Apa yang perlu kita refleksikan untuk kita? Pada masa COVID ini, kita pun juga diajak untuk melihat tidak mudah hidup ini pada zaman milenial. Tahun 2020 mengejutkan. Virus corona datang, kita semua panik. Lalu apa yang kita lakukan? Ya normal-normal saja.
Menerima, beradaptasi, menggunakan masker, rajin cuci tangan, ini merupakan cara hidup yang baru dan bersukacita. Merefleksikan apa yang harus kita refleksikan dalam hidup. Maka dengan new normal yang akan kita sambut ini, kita belajar beradaptasi, bersyukur kepada Tuhan karena kita juga sudah disembuhkan pikiran kita. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kita dikuasai oleh solusi. Bagaimana cara mencari solusi yang terbaik? Seperti orang kusta yang tangguh, yang tahan banting, yang selalu mencari Yesus. Dan itulah yang paling penting dalam hidup kita. Kemanapun, dimanapun kita berada, mari kita berjalan bersama Yesus. Kita mencari Yesus dan Dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.